أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khairin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun i'lam anna as-sawma thalathu darajatin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai pada keterangan tentang derajat-derajat puasa. Imam Ghazali berkata, i'lam, ketahuilah, karena sawma sesungguhnya puasa itu salatu darajatin, ada 3 derajat. Jadi Imam Ghazali membagi puasa ada 3 bagian, ada 3 derajat. Pertama, saumul umumi, puasanya orang-orang umum, ya seperti kita lah, saya dan kalian semua mungkin. Kedua, wasaumul khususi, puasanya orang-orang khusus. Dan yang terakhir ialah wasaumu khususil khususi, puasanya orang khususnya khusus, double khusus, orang-orang spesial. Lanjut, Imam Ghazali mengatakan bagaimana yang dikatakan puasanya orang-orang umum itu. Amma saumul umumi fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati. Puasanya orang-orang umum itu hanya mencegah perut dan faraj. Faraj itu kemaluan, baik itu kemaluan laki-laki maupun perempuan, dari syahwat. Perut syahwat makan, syahwat ingin minum. Adapun syahwatnya kemaluan, ya syahwat ingin bersenggama dan lain sebagainya. Itu puasa secara umum. Puasanya orang-orang umum hanya mencegah dari hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa saja. Mencegah dari makan, minum, masuknya sesuatu dari semua lubang-lubang tembus. Lubang-lubang tembus itu seperti kuping, hidung, lisan, kemaluan dua kemaluan maksudnya. Nah, itu namanya lubang tembus. Kita mencegah hanya dari itu saja, itu puasa umum, puasanya orang-orang umum. Ya mungkin saya pribadi masih sampai di level itu. Lanjut kemudian saumul khususi. Saumul khusus itu bagaimana? Wa amma saumul khususi fa huwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil atham. Ialah mencegah dari semua anggota tubuh kita, lisan, telinga, mata, tangan, kaki, dari hal-hal yang menimbulkan dosa pada Allah Subhanahu wa taala, hal yang menimbulkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasanya orang-orang khusus. Jadi puasanya orang-orang khusus itu tidak hanya mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, itu puasanya orang umum. Kalau puasanya orang khusus lebih spesifik lagi, ialah mencegah dari batalnya mendapatkan pahala. Kalau cuman kita ngejar sah saja puasa, ya sudah sah. Kita cukup tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama, sudah cukup, itu sah. Tapi masalah pahala, tunggu dulu. Kalau lisan kita masih suka menggunjing orang lain, tangan kita masih suka menyakiti orang lain, maka kemudian mata kita masih mau melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat, mohon maaf, sekarang umumnya melihat HP yang di dalamnya ada gambar-gambar orang
telanjang bagi laki-laki maupun perempuan, yang laki-laki melihat perempuan telanjang, yang perempuan melihat foto laki-laki telanjang, maka itu puasanya sah, iya sah, tapi dapat pahala. Yang nggak dapat pahala kalau puasa yang seperti itu. Ataupun telinga kita, kuping kita masih mau mendengar orang menggunjing, walaupun kita tidak ikut nimbrung menggunjing, tapi kita masih senang mendengar orang-orang menggunjing orang lain, mencaci orang lain, maka itu namanya puasanya orang-orang umum. Jangan mengharap pahala nanti setelah kita masuk ke akhirat, jangan minta pahala ke Allah. Allah, tahun 2020 saya kan puasa, mana pahalanya? Allah menjawab, puasa yang mana? Wong kamu itu puasanya kupingnya enggak puasa, matanya enggak puasa, cuman perutnya saja yang puasa, enggak makan saja, enggak minum saja, enggak bersenggama saja, sementara lisan kamu masih suka menggunjing orang lain, telinga kamu masih suka mendengar hal-hal maksiat, masih suka mendengar orang menggunjing, tangan kamu masih suka menyakiti orang lain, mata kamu masih suka melihat hal-hal yang dilarang olehku, kata Allah. Maka jangan mengharap pahala sekarang. Tentunya begitu. Itu puasanya orang-orang khusus. Jadi puasanya orang-orang khusus itu bukan hanya mencegah dari makan dan minum dan melampiaskan nafsu syahwat, bukan itu saja. Tapi puasanya orang-orang khusus itu mencegah semua jawarih, semua anggota tubuh dari bermaksiat kepada Allah, mencegah semua anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasanya orang-orang khusus. Maka kemudian yang ketiga, tingkatan puasa yang ketiga ialah shaumu khususil khususi. Puasanya khususnya khusus, VVIP kalau sekarang istilahnya. VVIP. Bagaimana puasanya khususnya khusus itu? Wa amma shaumu khususil khususi fa shaumul qalbi 'anil himamid diniyati wal afkarid dunawiyyati wa kaffihi amma siwallahi bil kulliyati. Sedangkan puasanya khususnya khusus itu ialah mencegah hati dari selalu memikirkan selain Allah, masih suka pada dunia, bermaksiat tidak bermaksiat dia. Lisannya iya dia dijaga lisannya ketika berpuasa, tidak menggunjing orang lain. Telinganya, matanya tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya dia masih cinta pada dunia, masih selalu memikirkan dunia. Bagaimana cara besok saya memperoleh hasil yang banyak dalam perdagangan saya, bagaimana nanti malam saya memperoleh laba yang banyak dalam bisnis saya, bagaimana harta saya semakin menumpuk, bagaimana harta saya semakin bertambah. Itu saja yang dipikirkan. Maka itu tidak masuk pada puasa khusus, puasa VVIP. Puasa VVIP itu puasa yang tidak memikirkan apapun kecuali memikirkan Allah. Jadi dia berpuasa murni karena Allah. Dia tidak ingin mendapat pahala, dia tidak ingin tidak takut pada syurga, tidak takut pada neraka, tidak. Dia tidak ingin mendapat tambahan kesenangan di dunia maupun kesenangan di akhirat, tidak. Yang dia pikirkan dalam puasanya hanya ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dia pikirkan, tidak yang lain. Itu namanya puasa VVIP. Kalau puasa kita masih puasa tingkat 1, puasa umum, kita hanya mampu mencegah dari tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat, itu saja. Mata kita masih sering melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lisan kita masih sering berbicara hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan kita disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala pun tidak dalam berpuasa. Ya. Oleh karenanya ya seyogyanya lah, sepantasnya kita menaikkan level puasa kita setidaknya pada level kedua.
kita mencegah jawarih kita, semua anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sekuat mungkin. Allah akan menilai usaha kita walaupun usaha kita tidak berhasil. Kita sudah berusaha sekuat mungkin untuk mata ini tidak melihat hal-hal maksiat. Tapi ketika kita membuka HP, membuka WhatsApp, tiba-tiba saja orang nge-share foto perempuan yang tidak memakai kerudung, nge-share foto perempuan yang tidak menutupi auratnya, maka otomatis mata kita bermaksiat. Atau telinga kita mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha sekuat mungkin, maka Allah taala akan menilai usaha kita walaupun usaha itu tidak berhasil. Yang penting hati kita sekuat tenaga kita berusaha. Caranya, setiap ada hal-hal yang sekiranya kita menjadi maksiat, lisan kita menjadi maksiat, berbicara hal-hal maksiat, maka ketika ingat stop, langsung otomatis. Ketika mata kita mau melihat hal maksiat, ketika ingat stop, langsung stop, kita hentikan. Jangan melihat hal-hal maksiat. Itu namanya berusaha. Kalau untuk murni tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya pikir untuk kelas saya, untuk kelas kita itu sulit. Yang penting kita mau berusaha sekuat tenaga. Manjadah wajadah, kan begitu. Ketika kita mau berusaha keras, insya Allah kita berhasil.